Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Ika Mulia Indriasari, semester 7 kelas D, Komunikasi Penyiaran Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Makassar. Baik, dalam video kali ini saya akan membawakan sebuah kultum kewirausahaan, yaitu bagaimana tips cara menjadi pedagang yang baik, jujur, ala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saat berumur 12 tahun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pertama kalinya belajar berdagang dan belajar berwirausaha. Ia diajak pamannya Abu Thalib untuk ikut ke rombongan dagang menuju ke Syam. Sejak saat itu, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam semakin menekuni dunia usaha atau dagang. Menurut buku Muhammad a Trader, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sudah menjadi pemimpin kafilah dagang ke luar negeri pada saat usia baru 17 tahun. Ia berdagang hingga 17 negara lebih, bahkan di antaranya Syam, Yordania, Bahrain, Busra, Irak, Yaman, dan lainnya. Dari situlah timbul pertanyaan, apa saja yang menyebabkan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bisa menjadi pengusaha yang cemerlang dan berhasil memenangkan persaingan pasar. Nah, dalam buku Marketing Muhammad ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ketika kita ingin sukses menjadi pedagang seperti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, melakukan segmentasi atau menetapkan target pasar. Sebelum menjajakan suatu barang, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki pengetahuan yang mendalam tentang kebiasaan, cara hidup, cara makan, minum, serta kebutuhan yang diperlukan masyarakat setempat. Rasulullah berhasil melakukan segmentasi hingga ketika datang ke kota A, maka barang-barang yang dibawa adalah ini dan itu. Ketika datang ke kota B, maka barang yang dibawa lain lagi, dan begitu pula seterusnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga mahir dalam melakukan targeting. Ia tak hanya memasuki satu segmen saja, namun Rasulullah memasuki semua segmen yang ada dalam masyarakat semenanjung Arab, mulai dari budak hingga kalangan elit, kerajaan, bahkan sang raja. Di samping itu juga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah seorang yang pintar dalam memposisikan diri dimanapun dia berada. Rasulullah tidak pernah mengecewakan pelanggannya. Ia sangat menghormati pelanggannya, baik yang dewasa maupun yang remaja. Yang kedua, melakukan diferensiasi, yaitu bauran pemasaran, dan memiliki prinsip dalam menjual. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berpikiran out of the box. Ia berdagang dengan cara yang berbeda, tidak konvensional digunakan pedagang lainnya pada saat itu. Terkait hal ini, ada dua cara yang dilakukan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu yang pertama menjalin silaturahmi atau hubungan yang baik dengan pelanggannya dengan melakukan ekspansi usaha ke wilayah-wilayah lain, bukan cuma satu wilayah saja. Dan yang kedua adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam selalu menjelaskan kekurangan dan kelebihan barang yang ada, barang yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jual. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa bertutur kata baik kepada pelanggan-pelanggan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Quran Surah An-Nisa, Allah sudah menurunkan ayat bahwa kita harus bertutur kata dengan baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, وَلْيَخْشَى الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ
falyattaqullaha walyaqulu qawlan sadida, yang artinya orang-orang yang seandainya mati meninggalkan setelah mereka keturunan yang lemah yang mereka khawatir terhadapnya, maka bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar dalam menjaga hak-hak keturunannya. Nah, yang ketiga, melakukan branding dan pelayanan yang baik. Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai masyarakat Arab sebagai pribadi yang baik dan jujur dan bisa dipercaya sehingga Rasulullah mendapat julukan Al-Amin. Itulah diantara kiat atau cara berdagang ala Rasulullah SAW. Dan selanjutnya ada cerita berdagang dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Nah, Kampung Yogyakarta menjadi saksi dakwah yang dilakukan salah satu ulama kita, yaitu Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang menggunakan metode berdakwahnya lewat berdagang kain batik. Kain batik awalnya adalah karya seni yang hanya boleh dikenakan dengan golongan bangsawan. Beliau juga sering membawa kain batik sebagai barang dagangannya. Karena itu, Kiai Dahlan sebagai seorang ulama juga merupakan seorang pedagang batik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Ada pula yang hal-hal baik itu datangnya dari Allah.